Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa nilai mutlak dari entalpi H ya tidak dapat diketahui. Yang dapat diketahui itu adalah perubahan dari entalpinya atau delta H. Yang menjadi masalah bagaimana menentukan delta H itu tanpa nilai mutlak. Caranya kemarin sudah kita bahas, yaitu tergantung pada jenis prosesnya, apakah isotermal atau tidak. Yang termasuk proses isotermal adalah ekspansi, peralihan wujud dan reaksi kimia ya. Untuk ekspansi dan peralihan wujud kita sudah bahas di materi sebelumnya. Untuk reaksi kimia akan kita bahas di termokimia ya. Dan sekarang kita akan membahas cara mencari delta H dalam termokimia. Termokimia adalah penerapan hukum pertama termodinamika terhadap peristiwa kimia yang membahas tentang kalor yang menyertai reaksi kimia. Reaksi kimia termasuk proses isotermal, dan jika dilakukan di udara terbuka, kalau reaksi dapat dituliskan Q sama dengan delta H ya. Akibatnya, kalor dapat dihitung dari perubahan entalpi reaksi. Q sama dengan delta H reaksi sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi reaksi. Supaya terdapat keseragaman, harus ditetapkan keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, ini baru dikatakan keadaan standar. Dengan demikian, perhitungan termokimia didasarkan pada keadaan standar. Contohnya begini. AB plus CD itu menghasilkan AC plus BD dengan entalpinya itu misalkan X kilojoule mol pangkat min 1 atau kilojoule per mol ya. Delta H adalah lambang atau notasi perubahan entalpi reaksi pada keadaan tersebut ya, pada keadaan standar. Ditinjau dari jenis-jenis reaksi terdapat 4 jenis kalor. Yang pertama, kalor pembentukan ya. Kalor pembentukan ini adalah kalor yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya. Contohnya ya, amonia NH3 harus dibuat dari gas nitrogen dan hidrogen. Dan reaksinya seperti ini ya, dengan delta H-nya min 46 kilojoule ya. Ini disebut delta H ini kalor pembentukan amonia ya. Atau kalau misalkan energi yang dilepaskan sebesar 46 ya. Ini minus ini berarti dilepaskan. Kemudian kalor penguraian. Nah, ini kebalikan dari kalor pembentukan, yaitu kalor yang menyertai penguraian 1 mol senyawa langsung menjadi unsur-unsurnya. Contohnya kita ambil dari contoh kasus kalor pembentukan tapi dibalik gitu ya. Dari amoniak diurai ya menjadi gas nitrogen dan hidrogen. Dengan ini koefisiennya supaya setara gitu. Dan di sini ini plus ya. Di sini plus bukan min. Di sini plus 4 6. Jenis kalor yang ketiga yaitu kalor penetralan, yaitu kalor yang menyertai pembentukan 1 mol air dari reaksi penetralan. Nah, di sini kan 1 mol ya. Di sini asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida menjadi natrium klorida plus air ya. Nah, ini 1 mol besarnya. Delta H-nya itu 121 kilojoule per mol. Kalor jenis yang keempat yaitu kalor reaksi, yaitu adalah kalor yang menyertai suatu reaksi dengan koefisien yang paling sederhana. Jadi koefisien yang di depannya itu yang paling sederhana. Contohnya 3
gas hidrogen direaksikan dengan nitrogen menjadi 2 amonia ya. Delta H-nya itu min 92 kJ per mol. Baik, penentuan kalor reaksi. Nah, ini penentuan kalor reaksi itu bisa dilakukan dengan percobaan di laboratorium ataupun dengan perhitungan. Untuk percobaan di laboratorium, zat reaksi yang terukur direaksikan di dalam kalorimeter, yaitu alat yang akan mengukur kalor yang dihasilkan atau diserap reaksi gitu ya. Jika reaksi eksotermik, kalor yang dihasilkan akan menaikkan suhu air di dalam kalorimeter. Besarnya kalor dapat dihitung dari kenaikan suhu dan massa air di dalam alat tersebut gitu ya. Sebaliknya, jika reaksi endotermik, maka suhu air akan turun sehingga dapat dihitung kalor yang diserap reaksi. Jadi ini menggunakan kalorimeter. Selanjutnya kalau dengan perhitungan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan hukum Hess, yang kedua data kalor pembentukan standar, dan yang ketiga data energi ikat gitu ya, memanfaatkan data-data yang sudah ada. Nah, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas hukum Hess ya. Hukum Hess menyatakan kalor yang menyertai suatu reaksi tidak bergantung pada jalan yang ditempuh gitu ya, tetapi hanya pada keadaan awal dan akhirnya saja. Contohnya begini, gas karbon dioksida dapat dibuat dengan 2 cara. Yang pertama, karbon ya direaksikan dengan gas oksigen menjadi CO2. Nah, ini kita tulis delta H1 ini sebesar A kilojoule per mol. Yang kedua, karbon direaksikan dengan gas oksigen, setengah gas oksigen menjadi CO, karbon monoksida. Delta H2 sama dengan B, kita tulis sebagai B. Nah, di sini CO plus setengah O2 menjadi CO2. Nah, ini kita tulis sebagai delta H3 sama dengan C. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat diagram berikut ini ya. Karbon direaksikan dengan gas oksigen itu menghasilkan karbon dioksida ya. Bisa langsung seperti ini nih reaksi pertama. Bisa juga karbon ya direaksikan dengan gas oksigen itu menghasilkan karbon monoksida. Tapi dengan syarat koefisien reaksinya kita otak-atik ya supaya menjadi CO. Nah, ini tadi reaksi kedua B ya, delta H-nya. Nah, baru ini akan direaksikan lagi CO dengan gas oksigen menjadi CO2 dengan koefisien reaksi tertentu, ini kita tulis C gitu ya. Jadi A sama dengan B ditambah C, atau ini delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu ya. Dengan demikian, kalor suatu reaksi dapat dihitung dari kalor reaksi lain yang telah diketahui dengan menjumlahkan baik reaksi dan hasil reaksi maupun kalornya ya. Reaksi yang diketahui dibuat sedemikian rupa sehingga jumlahnya adalah reaksi yang ingin dicari kalornya. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kalor reaksi C2H2 plus 2H2 menjadi C2H6 jika diketahui 3 reaksi dengan masing-masing entalpinya. Caranya yaitu kita sesuaikan apa yang diketahui dengan yang diminta oleh soal. Kita tulis dulu di sini reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga.
Baik, di soal diminta C2H2 itu koefisiennya 1 dan di ruas kiri dari anak panah. Kita cari di ketiga reaksi ini, mana yang ada C2H2. Ada di reaksi pertama. Tapi yang diketahui ini, koefisien reaksinya 2. Sedangkan yang diminta itu 1. Maka kita tulis di sini 1 dikali setengah supaya koefisien di sini 1 gitu ya. Ini maksudnya reaksi pertama ya. Maka kita tulis ulang C2 H2 plus ini dibagi 2, 5/2 O2 ya. Menjadi dibagi 2, 2 CO2 dan ini juga dibagi 2, H2O. Entalpinya sama, perubahan entalpi maksudnya. Ini dibagi 2 atau dikali setengah. Maka hasilnya min 1301 kJ. Baik, ini sudah beres. Sekarang kita diminta mencari 2H2. Ada di reaksi ketiga ya, yang ini. Yang ada di soal itu koefisiennya 2, sedangkan yang ada di yang diketahui koefisiennya 1. Maka reaksi 3 ini kita kali dengan 2. Jadi 2H2 sini gas plus ini gas ya. Setengah dikali 2 itu O2 menjadi 2H2O liquid, delta H-nya dikali 2 juga ya. Maka hasilnya min 572 kJ. Selanjutnya di bagian hasil reaksi kita diminta mencari C2H6. C2H6 itu ada di reaksi kedua. Tapi di sini koefisiennya 1, sedangkan di sini 2. Dan di soal diminta di ruas kanan, sedangkan yang diketahui di ruas kiri. Maka reaksi yang kedua ini dikali setengah, kemudian dibalik ya. Kemudian dibalik, jadi yang bagian ini ada di ruas kiri, sedangkan yang ini di ruas kanan. Dan jangan lupa dikali setengah atau dibagi 2. 4 dikali setengah atau dibagi 2, itu 2 CO2 plus ini dibagi 2, 3H2O ya. Kemudian, nah ini di ruas kanan jadinya C2H6 plus 7/2 O2 ya. Delta H-nya selain dibagi 2, karena reaksinya dibalik, maka tandanya berlawanan. Jadi plus dibagi 2, 1561,5 kJ ya. Oke. Setelah itu baru kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Yang berbeda ruas itu bisa saling menyederhanakan ya. Oke, kita lihat di sini C2H2. Kita tulis C2H2. Oke, plus. Nah, sekarang kita lihat oksigen ya. Gas oksigen itu ada di ruas kiri 5/2, ada di ruas kiri 1 dan di ruas kanan 7/2. Kalau ruasnya itu posisi ruasnya sama, maka saling menjumlahkan. 5/2 itu 2,5 ditambah 1. Nah, ini kalau di total ada 3,5 O2 ya. Ini 7,2, ini kan 3,5. Maka saling menghabiskan ya. Ini coret. Oke. Sekarang kita lihat CO2.
CO2 itu ada di ruas kiri sebanyak 2 dan di ruas kanan sebanyak 2. Maka ini bisa saling menghabiskan. Dan H2O di ruas kanan ada 1, 2 ya, maka kalau dijumlah itu 3 dan sini ada 3, maka saling menghabiskan. Sisanya itu tinggal kita tulis saja. Maka di sini ada 2H2 ya. Gas menjadi C2H6 ya. Dan entalpinya delta H-nya itu kita jumlahkan semuanya ya. Min 311,5 kilojoule. Baik, untuk penentuan kalor reaksi dengan data kalor pembentukan standar dan data energi dalam, itu kita bahas di materi berikutnya ya. Untuk materi kali ini, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.